Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari tim Lomba Media Pembelajaran, Jurusan Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi. Dengan anggotanya yang pertama, saya Laisha Mahesa, yang kedua Priska Sahwa Nabilah, dan yang ketiga Revalina Faadatul Mawaddah. Di sini kita akan membahas tentang hukum Kepler yang menjelaskan gerakan planet-planet di sekitar matahari. Sebelum itu, mari kita pahami bersama tujuan pembelajaran dari materi hukum Kepler kelas 10 ini. Tujuan pembelajaran yang pertama yaitu peserta didik dapat mengetahui sejarah awal mula ditemukannya hukum Kepler. Yang kedua, peserta didik dapat memahami hukum 1, 2, dan 3 Kepler. Serta yang ketiga, peserta didik dapat memahami aplikasi hukum Kepler pada pergerakan planet di tata surya. Baik teman-teman, mari kita mulai dengan membahas sejarah awal mula ditemukannya hukum Kepler. Sebelum Newton, ada 3 astronom hebat yang berperan besar dalam mengubah pandangan dunia tentang tata surya. Di masa itu, banyak yang percaya bahwa matahari, bulan, planet-planet, dan bintang-bintang semuanya berevolusi mengelilingi bumi. Pandangan ini disebut teori geosentris, di mana bumi adalah pusat dari tata surya. 3 ilmuwan yang mengubah pandangan ini adalah Nicolaus Copernicus, Tycho Brahe, dan Johannes Kepler. Johannes Kepler merupakan seorang ilmuwan asal Jerman yang menjadi asisten Brahe pada usia 29 tahun. Kepler mempelajari data pengamatan yang telah dikumpulkan Brahe selama 30 tahun dan meyakini bahwa geometri dan matematika dapat digunakan untuk menjelaskan angka, jarak, dan gerak planet-planet di tata surya. Kepler meyakini bahwa matahari bekerja sebagai pusat sistem tata surya. Ini dikenal sebagai teori heliosentris, di mana matahari berada di pusat dan planet-planet bergerak mengelilinginya. Setelah bertahun-tahun menganalisis data-data yang diperoleh dari Brahe, Kepler menemukan hukum yang dapat menjelaskan gerak orbital planet-planet. Hukum-hukum inilah yang kita kenal sebagai hukum Kepler. Jadi, apa saja hukum Kepler itu? Yuk kita pelajari lebih lanjut tentang hukum Kepler. Yang pertama adalah hukum 1 Kepler. Hukum 1 Kepler menyebutkan bahwa semua planet bergerak pada lintasan elips mengitari matahari dengan matahari berada di salah satu fokus elips. Tingkat eksentrisitas atau elipsnya orbit setiap planet itu berbeda-beda. Planet yang bereksentrisitas rendah memiliki orbit yang mengaproksimasi atau mendekati lingkaran. Begitupun sebaliknya, jika dilihat dari jalan edaran planet, tidak jelas kalau orbit sebuah planet adalah elips. Namun, dari bukti perhitungan Kepler, orbit-orbit itu adalah elips, yang juga memperbolehkan benda-benda angkasa yang jauh dari matahari untuk memiliki orbit elips dan matahari berada di salah satu fokus elips. Lalu ada hukum 2 Kepler. Hukum 2 Kepler menyebutkan bahwa suatu garis hayal yang menghubungkan matahari dengan planet menyapu luas juring yang sama dalam selang waktu yang sama. Dari gambar ini kita dapat melihat bahwa jika waktu edar planet sama, dalam artian T1 sama dengan T2 sama dengan T3, maka luas daerah yang menyapu juring pada waktu yang sama memiliki luas daerah yang sama juga. Dalam artian A1 sama dengan A2 sama dengan A3. Nah, hukum 1 dan 2 Kepler ini dipublikasikan pada tahun 1609 yang berdasarkan pada data-data pengamatan yang diperoleh dari Brahe. Kepler kemudian mencari hubungan antara gerak planet-planet yang berbeda dan suatu penjelasan untuk menghitung gerak-gerak planet tersebut.
Hingga 10 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1619, Kepler berhasil mengemukakan hubungan tersebut dan mengungkapkannya pada hukum 3 Kepler, yaitu perbandingan kuadrat periode terhadap pangkat 3 dari setengah sumbu panjang elips adalah sama untuk semua planet. Persamaan hukum 3 Kepler ini dapat dianalisa dengan menggunakan hukum gravitasi Newton, di mana gerak planet dapat dianalogikan sebagai gerak benda yang mengorbit pada matahari, sehingga dapat ditulis Fe sama dengan Fg. M dikali V kuadrat per R sama dengan G M dikali M per R kuadrat. V kuadrat sama dengan G M per R. Omega kuadrat R kuadrat sama dengan G MB per R. 2 pi per T kuadrat R kuadrat sama dengan G M per R. 4 pi kuadrat R kuadrat per T kuadrat sama dengan G M per R. Sehingga diperoleh T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4 pi kuadrat per Gm, atau T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan 4 pi kuadrat per Gr kuadrat sama dengan konstan, sehingga dapat disimpulkan bahwa T kuadrat per R pangkat 3 sama dengan konstan. Wah, dari gambar ini kita dapat secara langsung memvisualisasi pemahaman tentang hukum 1, 2, dan 3 Kepler secara utuh dan menyeluruh. Baik, jadi itu tadi pembahasan kita mengenai hukum Kepler. Sekarang kita akan mencoba bersama mengerjakan soal latihan. Contoh soal. Jarak rata-rata antara matahari dan Merkurius adalah 0,4 kali jarak rata-rata matahari dan bumi. Jika periode revolusi bumi adalah 1 tahun, tentukan periode revolusi Merkurius. Oke, tadi di soal diketahui ada jarak matahari dan Merkurius, yaitu sama dengan 0,4 jarak matahari ke bumi. Kita singkat dengan RMM sama dengan 0,4 RMB. Lalu selain itu diketahui juga periode bumi mengelilingi matahari, yaitu sama dengan 1 tahun, atau kita tulis TMB sama dengan 1 tahun. Nah, yang ditanyakan di soal yaitu tentukan periode revolusi Merkurius mengelilingi matahari, atau kita tulis TMM. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita dapat menerapkan hukum 3 Kepler, di mana dengan menerapkan hukum 3 Kepler ini diperoleh bahwasanya T kuadrat dibagi R pangkat 3 sama dengan konstan. Sehingga kita dapat menuliskan persamaannya, yaitu pangkat 2 dari periode revolusi bumi, atau kita tulis TMB kuadrat, dibagi pangkat 3 dari jarak bumi dengan matahari, atau kita tulis RMB pangkat 3, sama dengan pangkat 2 dari periode revolusi Merkurius, atau kita tulis TMM kuadrat, dibagi pangkat 3 dari jarak Merkurius dengan matahari, atau kita tulis RMM pangkat 3. Lalu kita masukkan variabel yang telah diketahui dari soal, yaitu RMM sama dengan 0,4 RMB dan TMB itu sama dengan 1 tahun. Lalu kita operasikan sehingga mendapatkan TMM kuadrat itu sama dengan 0,064. Lalu kita akarkan menjadi TMM sama dengan akar dari 0,064. Jadi TMM sama dengan 0,253 tahun. Jadi periode revolusi Merkurius terhadap matahari membutuhkan waktu selama 0,253 tahun. Oke teman-teman, sekian materi yang dibahas pada pertemuan kita kali ini. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Sampai jumpa di video yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.